Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 51. Menonton Ren Yurou dan Ye Tianzong berjalan menuju kantor. Ren Yingying menggertakkan giginya dengan kebencian, dan Tanaka Shin yang berada di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Tetapi dalam sekejap mata, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Memegang bahu istrinya, dia berkata dengan dingin, "Istri, jangan khawatir, aku punya cara untuk menghadapinya. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Ren Yingying menghela nafas, dan berkata tanpa daya, "Meskipun saya tidak berdamai. Namun, jika anggota keluarga Li kejang dan tidak mengganggu mereka, maka posisi penanggung jawab kantor proyek Heilongwan benar-benar membutuhkan dia untuk duduk. Ini tertulis hitam putih di kontrak. Ya, hei, saya tidak tahu bagaimana menghadapi ibu dan yang lainnya ketika saya kembali nanti, dan sekarang mereka mengirim pesan teks untuk mendesak saya." Petik 2. Yingying, dengarkan aku. Hanya karena keluarga Li tidak membuat masalah untuk mereka bukan berarti orang lain tidak akan membuat masalah untuk mereka. Jangan terburu-buru untuk kembali ke ibu dan yang lainnya, menurutku. Apakah kamu bisa duduk di kursi untuk waktu yang lama adalah tanda tanya. Jika sesuatu terjadi dan dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia tidak kompeten. Menurut kontrak, dia harus disalahkan dan mengundurkan diri. Dengarkan apa yang dikatakan Tanaka. Hal ini membuat Ren Yingying, yang sudah mengerutkan kening, melihat secercah harapan, berbalik dan bertanya, "Suamiku, apakah kamu punya rencana?" "Tentu saja ada." Tanaka Shin melihat sekeliling dan dengan serius berkata, "Kumpulkan materi dari tempat kejadian dan sesuaikan dengan kondisi setempat. Sayang, tunggu aku menelepon dan menghubungimu. Sebentar lagi, akan ada pertunjukan yang luar biasa. Ayo naik keledai untuk membaca libretto, dan kita lihat saja nanti." Ye Tianzong dan Ren Yurou tidak tahu apa-apa tentang rencana Tanaka Shin. Di bawah pengaturan Direktur Departemen Proyek, kepala berbagai departemen proyek Heilongwan semuanya hadir. Baru saja, anggota keluarga Li meminta maaf kepada Ren Yurou dan melakukan serangkaian tindakan untuk mengubah masa lalu mereka, dan semua orang mengetahuinya. Tidak ada yang berani meremehkan Ren Yurou lagi, karena takut jika dia tidak memperhatikan, dia akan menatapnya dan kehilangan pekerjaannya. Jadi, atas permintaannya, semua orang duduk. Sambil memegang buku catatan, dia mencatat permintaan Ren Yurou dengan detail. Sambil mengikuti instruksinya, dia memberikan gambaran rinci dan serius tentang kemajuan konstruksi proyek saat ini. Ye Tianzong tidak mengerti konstruksi. Tapi aku bisa merasakan bahwa Ren Yurou telah melakukan pekerjaan rumah yang cukup untuk pertemuan hari ini. Baik itu penyebaran personel atau pengaturan bangunan, terutama operasi terperinci, semuanya menarik. Akhirnya, setelah pidato penutupnya, hadirin bertepuk tangan meriah. "Nona Ren, semua orang akan merasa nyaman mengikutimu mulai sekarang. Setelah mendengarkan rencanamu, aku merasa pengalamanku selama lebih dari 10 tahun sia-sia. Oke, kami semua mendengarkan Anda, kami akan melakukan apapun yang Anda minta kami lakukan. Proyek itu bisa selesai lebih cepat dari jadwal. Bagi kami, itu tidak hanya akan melipat gandakan pendapatan, tetapi juga pulang lebih awal dan berkumpul kembali dengan keluarga Anda. Seharusnya Anda datang sejak lama. Ada pujian. Ada dari hati. Kepala semua departemen sangat yakin. Akhirnya, pergi. Adapun Ren Yurou, dia ingin menganalisis aturan operasi yang mereka serahkan secara detail. Menurut rencana awal, Ye Tianzong datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah membangun keluarga, dan setelah itu, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Lebih baik pulang dan memasak, dan datang menjemputnya setelah istrinya pulang kerja. Dan jarang dia memanfaatkan waktu luang ini, berencana pulang dan mencari ayah mertuanya, Ren Dongguo, untuk memenuhi janjinya membeli mobil. Naik taksi setiap perjalanan, mengeluarkan uang hanyalah masalah sepele, kuncinya. Tidak nyaman. Hari ini istri saya memakai emas dan perak, yang sederhana dan mewah, tidak berlebihan, tetapi menambahkan banyak temperamen yang tidak terlihat. Jika karyawan melihat bahwa dia adalah taksi, itu dapat merusak citra. Direktur Zhang, Direktur Zhang. Tidak, sesuatu terjadi. Penanggung jawab kantor proyek bermarga Zhang dan bernama Tianyao. Setelah keluarga Li pergi, dia tidak lagi mematuhi perintah apapun dari Ren Yingying, terutama terkesan dengan pesona pribadi Ren Yurou, dia dengan sepenuh hati membantu Ren Yurou dalam menangani urusan lokasi konstruksi. Awalnya,
Keduanya masih memeriksa beberapa masalah akuntansi. Akibatnya, teriakan tergesa-gesa tiba-tiba datang. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan berkeringat deras, tetapi tampak muda berlari masuk dengan geram. Sesak nafas. Siapa nama hantu itu? Sangzi, bisakah kamu masih melakukannya? Jika kamu tidak bisa berhenti, keluar dari sini secepat mungkin. Apakah kamu tidak melihat Nona Ren di sini? Zhang Tianyao melirik pihak lain. Ren Yurou, di sisi lain, memiliki indera penciuman yang tajam, meletakkan pena, menatap pekerja bernama Sang Wazi, dan bertanya, anak muda, ada apa? Apa yang terjadi? Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Ye Tianzong menyerahkan gelas air tepat waktu. Mulut pihak lain kering, jadi dia mengangkat kepalanya setelah menerimanya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, seseorang menghentikan kami untuk membangun fasilitas taman bermain di wilayah Tenggara. Mereka bilang, ada yang tertabrak kakinya, dan kita harus membayarnya, kalau tidak mereka akan menuntut kita. Banyak orang datang, dan banyak reporter dengan kamera mengambil gambar, mengatakan mereka ingin mengekspos kami. Hei, apa yang harus kita lakukan? Anak yang berduka itu menangis dengan wajah sedih. Dia akan menangis ketika dia berbicara, menyeka sudut matanya, dan berkata, paman ketiga saya terluka oleh mereka, kepalanya berlumuran darah, dan mereka masih tidak ingin orang pergi ke rumah sakit untuk melihat lukanya. Apa? Zhang Tianyao terkejut. Di sisi lain, Ren Yurou bergumam dengan wajah muram, ketika saya datang, lokasi konstruksi sedang berjalan dengan tertib. Adapun kepala berbagai departemen barusan, masalah ini tidak dimasukkan dalam laporan. Mengapa seseorang tiba-tiba terluka? Dan banyak reporter yang direkrut. Ren Yurou memikirkannya. Sambil berdiri, dia berkata dengan tegas, ayo pergi dan lihat, Hailong Bay adalah proyek besar, tidak boleh ada berita negatif, itu harus diselesaikan dengan benar. Anak muda, kamu yang memimpin, jangan menangis, aku di sini. Kemudian, Ren Yurou keluar lebih dulu. Zhang Tianyao mengikuti di belakang dengan putranya yang berduka. Adapun Ye Tianzong. Setelah keluar dari kantor, saya melihat Tanaka Shin dan istrinya duduk di kursi berjemur di bawah sinar matahari. Relatif bermata dingin. Kamu idiot, apa yang kamu lakukan mengawasi kami? Ren Yingying mencibir dan berkata, istrimu sepertinya dalam masalah. Bukankah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak pergi membantu? Itu hanya orang bodoh, apakah menurutmu dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit? Saya mendengar bahwa orang-orang terluka, dan wartawan berfoto bersama tim. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi pukulan besar bagi proyek Teluk Hailong. Shin Tanaka meregangkan pinggangnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar bintang sapu, Anda telah menyebabkan masalah saat Anda menjabat, jika Anda mengetahui hal ini, akan lebih baik untuk menyerahkan yurisdiksi kepada kami lebih awal, mengapa melepas celana dan kentut, tidak perlu. Suara mendesing. Baru saja selesai. Ye Tianzong tiba-tiba bergegas. Dia meraih kerah baju Tanaka Shin. Kekuatannya begitu besar hingga hampir menariknya, dan bahkan napasnya menjadi sesak. Dasar idiot, lepaskan suamiku. Ren Yingying bergegas mendekat. Tapi Ye Tianzong mendorongnya dengan satu tangan, dan berteriak dengan kasar, keluar. Tanaka Shin, saya belum tahu secara spesifik. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa di balik layar, kalian berdua yang sedang bermain trik. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, jika keadaan menjadi serius dan istri saya tidak dapat mengatasinya, Anda akan menjadi orang pertama yang ingin saya bunuh. Tidak hanya kamu, tetapi juga seluruh keluarga Tanaka, seluruh keluargamu, satu dihitung sebagai satu, aku akan membunuh mereka semua. Bab 52. Tidak ada lagi omong kosong. Ye Tianzong bergegas ke lokasi kecelakaan. Situs konstruksi fasilitas taman bermain. Pada saat ini, ada banyak orang yang menonton. Pekerja yang bekerja di dekatnya dan sejumlah besar reporter media berita bahkan menarik perhatian banyak orang yang lewat. Ada banyak kebisingan, suasananya panas, dan ada banyak masalah. Ye Tianzong bergegas maju. Singkirkan kerumunan. Saya melihat seorang pria muda berusia 20-an tergeletak di tanah. Mengangkat kaki kanannya, darah mengalir deras, kulitnya terasa sakit, dan dia terlihat sangat tidak nyaman. Di belakangnya, ada juga 5 atau 6 anak muda yang berdiri di sana, memaki dan mengoceh. Duduk di seberangnya adalah seorang pekerja migran yang berlumuran tanah dan mengenakan topi keras. Dibandingkan dengan rasa sakit pemuda itu, dia lebih tidak nyaman.
Pakaian robek, dan ada bekas tamparan di wajahnya. Intinya, dia terus mencengkeram dadanya, rasa sakit yang hebat membuatnya menggertakkan giginya, dan sulit baginya untuk bernapas. Apa yang terjadi? Zhang Tianyao bertanya dengan suara yang dalam. Melihatnya, para pekerja merasa seolah-olah telah menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa. Salah satu dari mereka datang dengan cepat dan berkata sambil menangis, "Direktur Zhang, tolong bantu kami menegakkan keadilan. Kami sedang membangun di sini." Pada saat itu, Lao Zhang sedang memasang paku keling pada kerangka bangunan. Tiba-tiba, sekelompok orang ini bergegas mendekat, memarahi kami karena menghalangi jalan, dan meminta kami untuk menjauh. Mereka benar-benar mulai mengguncang kerangka bangunan. Pada akhirnya, kerangka bangunan hancur, dan Lao Zhang jatuh. Kakinya patah, perutnya ditusuk, dan kulitnya tergores. Mereka mengatakan bahwa mereka terluka. Untuk membuat lokasi konstruksi kami kehilangan uang, mereka mengundang begitu banyak reporter. Ini, apa yang bisa saya lakukan? Dengarkan apa yang dikatakan pekerja ini. Semua orang menghela nafas dan tampak sedih. Terutama Zhang tua yang terluka, yang berkeringat deras di dahinya, jika dia tidak dikirim untuk perawatan medis, dia mungkin dalam bahaya. Namun, pria muda di sisi yang berlawanan cukup menghina, dan berkata dengan dingin, "Kamu nak, bingkai kerangkamu yang hancur dan melukai kami, tetapi kamu benar-benar menggigit kami, sekelompok pekerja migran yang bau, dan kemudian menjadi hitam dan putih, aku menuntutmu." Benar. Teman-teman jurnalis ini semua ada di sini untuk membantu kami mendapatkan keadilan. Anda Hailongwan melukai seseorang, tidak meminta maaf, dan bahkan menyemprot orang dengan darah. Anda hanyalah pencatut yang tidak bermoral. Proyek Anda harus ditutup. Ya, tutup. Orang-orang di kedua sisi bertengkar tanpa henti. Terlebih lagi, dia sangat berantakan hingga lehernya tebal, dan dia bahkan mengangkat pakaian dan celananya, berencana untuk bertarung dengan keras. Adapun para penonton, mereka percaya bahwa para pekerja migran yang telah melukai seseorang dan mengatakan yang sebenarnya. Para reporter itu sudah menyiapkan kamera, baik itu stasiun TV lokal, media baru, atau akun resmi, semuanya disiarkan secara langsung. Tiba-tiba, topik proyek Hailongwan menjadi topik pencarian yang hangat, dan bahkan menjadi berita utama di banyak video pendek. Nyalakan ponsel, dan lebih dari 100.000 orang lokal telah menontonnya. Tetapi, beritanya negatif semua. Ada banyak omelan di internet, dan beberapa otoritas pengatur lokal AIT bergabung untuk menegakkan hukum opini publik sangat tidak menguntungkan bagi Ren Yurou. Tuan Ren, lihat, bagaimana menangani masalah ini. Zhang Tianyao tidak berani disalahkan, dia tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain pasti menyebabkan masalah. Tetapi secara kebetulan, mereka memiliki kendali atas opini publik, dan seseorang terluka, dan ketika mereka ingin menyesuaikan pemantauan, itu sudah rusak. Jadi, sekarang setelah sesuatu terjadi pada proyek Anda, apapun yang terjadi, jika Anda tidak menanganinya dengan benar, Anda mungkin berada dalam masalah besar. Stabilkan dulu opini publik, dan jangan memperluas pengaruhnya. Ekspresi Ren Yurou jelas bingung. Meski mampu menangani urusan, bukan berarti ia bisa melakukan hubungan masyarakat. Terlebih lagi, sekarang semua orang menonton, dia belum pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Dia merenung sejenak, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, "Meskipun saya yakin pekerja kami tidak main-main, mereka sengaja membuat masalah." Petik 2. Namun, tekanan opini publik ada di pihak kami tidak bisa bertindak sembarangan. Direktur Zhang, tolong tenangkan para pekerja terlebih dahulu, dan jangan biarkan mereka berdebat lagi, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Saya di sini untuk bernegosiasi dengan mereka. Singkatnya, hal-hal besar diubah menjadi kecil, dan hal-hal kecil diubah menjadi hal-hal kecil. Ren Yurou sudah siap secara mental untuk menderita karena kebodohannya. Selesai. Dia berjalan ke beberapa anak muda dan berkata dengan tulus, "Teman-teman, saya adalah penanggung jawab proyek Teluk Hailong, Ren Yurou. Tentang masalah ini, aku..." Engah. Ren Yurou belum selesai berbicara. Sepasang sandal datang entah dari mana dan langsung mengenainya. "Jika kamu tidak memberiku penjelasan untuk masalah ini, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Kamu bahkan tidak bisa memulai pekerjaanmu, dan kamu akan menutup toko sebelum dibuka." Orang-orang ini masih berteriak-teriak. Ren Yurou terhuyung ke belakang, jika Ye Tianzong tidak muncul tepat waktu, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Ada batu tajam di mana-mana di sini, jika Anda menabraknya, Anda mungkin mendapat banyak memar. "Sayang, kamu baik-baik saja."
Ye Tianzong bertanya dengan lembut. Tidak, tidak apa-apa. Ren Yurou kuat dan tenang, dan berkata, Tianzong, izinkan saya memberi Anda vaksinasi terlebih dahulu, jangan main-main dengan saya hari ini. Ada media berita di sini, dan mereka disiarkan langsung di seluruh jaringan. Jika Anda menyebabkannya masalah, aku tidak bisa melindungimu. Biarkan aku menanganinya sendiri, mengerti? Ye Tianzong tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekelompok orang di seberangnya. Ketika dia hanya menonton, dia memperhatikan beberapa poin. Area cedera, jarak rak dipindahkan, realitas jurnalis muncul. Beberapa poin digabungkan, dan dia telah menemukan solusi. Tapi, tanpa menunggu reaksi apapun, sebuah suara bercanda mengikuti, apakah kamu menghadapinya sendiri? Apa yang kamu hadapi? Apakah itu untuk membuat seluruh jaringan memarahi Halong Bay dan menjadi proyek sampah yang diteriakkan dan dipukul semua orang di kota? Atau apakah grup Ren terlibat, harga saham jatuh, grup bangkrut, dan mereka semua menjadi miskin tanpa apa-apa? Kamu masih tidak percaya bahwa kamu adalah roh jahat. Begitu kamu menjabat, orang-orang dihancurkan dan dilukai. Buruh migran biasa yang bau tidak tahu bagaimana bertobat dan masih membuat masalah dengan orang lain. Ren Yurou, lihat, ini orang yang dibawa oleh bawahanmu. Itu adalah Ren Yingying. Berbalik dan lihat. Pasangan itu berjalan perlahan. Terutama ketika Tanaka Shin dan Ye Tianzong saling memandang, pupil di sisi berlawanan jelas menyusut. Perasaan barusan dicekik lehernya dan tidak bisa bernapas masih belum bisa ia lupakan. Idiot ini, dia telah mengalahkannya sebelumnya, dan dia berani mengancamnya sekarang, jika idiot itu tidak bisa dihilangkan, itu terlalu berlebihan. Setelah Ren Yurou ditangani, yang pertama adalah berurusan dengan idiot ini. Ren Yurou, jika aku jadi kamu, aku akan segera memanggil nenek dan yang lainnya dan mengundurkan diri. Kalau begitu, segera mobilisasi Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan untuk menekan opini publik terlebih dahulu. Minta maaf kepada korban dan kirim dia ke rumah sakit. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun saya katakan, Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengatasi situasi seperti itu sendirian. Apakah Anda mengerti? Tanaka sangat percaya diri. Orang-orang ini pandai memeras orang, membuat lelucon, dan mereka telah berlatih sejak lama. Tujuan utamanya adalah memaksa Ren Yurou mundur dan istrinya Ren Yingying mengambil alih. Ren Yurou ragu untuk berbicara. Cara Tanaka Nobu ini memang paling aman dan ampuh. Tetapi, memanggil nenek dan yang lainnya, bukankah itu untuk menunjukkan ketidakmampuanmu? Setelah akhirnya memenangkan kesempatan untuk membuktikan dirinya, dia ingin menyerahkannya kepada orang lain seperti ini. Ren Yingying, Tanaka Shin. Orang-orang ini, dan para reporter ini, apakah Anda menemukan mereka? Apakah kamu ingin aku pergi dengan melakukan ini? Kebencian macam apa yang saya miliki dengan Anda sehingga Anda ingin menargetkan saya seperti ini? Ren Yurou hampir menangis. Setelah diintimidasi sekian lama, akan selalu ada hari di mana ia akan meledak. Ye Tianzong tampak tertekan. Dan dia memberi Tanaka Shin kesempatan, karena dia tidak tahu bagaimana menghargainya, maka jangan salahkan dirimu sendiri karena bersikap kasar. Mengapa? Hanya karena kamu bajingan kecil yang lahir dari nona duduk di atas panggung, hanya karena kamu bajingan dengan kehidupan yang rendah. Kami Rens Group memiliki hubungan setengah uang denganmu. Jadilah tukang yang jujur, dan berani mengambil alih proyek. Dan menemukan suami yang bodoh untuk menggertak adikku. Kirim dia ke kantor polisi. Itu benar-benar membuatmu berani. Aku memberitahumu dengan jelas, selama keluargamu masih di rumah Ren, Nona Ben tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak tahan, keluar. Tidak ada yang memintamu untuk tinggal di sini. Kamu munafik sekarang. Kenapa? Menurutmu aku akan bersimpati padamu. Kasihan kamu. Keluar dari sini, Nona Ben menang, aku tidak menerima hal seperti itu. Kata-kata Ren Yingying tajam dan sangat kejam. Mendengar ini, Ren Yurou sangat marah, wajahnya menjadi hijau dan pucat. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kelompok orang ini adalah lubang yang dia gali sendiri, tetapi dia tidak berdaya untuk menghadapinya. Sekarang, wartawan masih melebih-lebihkan laporan mereka, dan netizen semakin marah. Dan anak-anak muda itu mengotak-atik para pekerja migran lagi, saya khawatir jika ini terus berlanjut, situasinya akan benar-benar tidak terkendali. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.